Salam. Pada hari ini mahasiswa STT kami akan memaparkan makalahnya mata kuliah Teologi Semiotika, pengantar Teologi Semiotika dengan judul makalah yaitu pernyataan khusus. Ya, mari kita saksikan bersama. Waktu dan tempat kami persilakan untuk saudara Dandi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom semuanya. Salam. Di kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi saya yang berjudul pernyataan khusus. Nah, saya mengawalinya dengan istilah dari pernyataan. Dalam KBBI itu berasal dari kata nyata yang berarti terang, kelihatan, kedengaran, benar-benar ada buktinya, berwujud dan terbukti. Nah, dari penjelasannya saja bahwa kita sudah tahu bahwa pernyataan itu adalah berwujud dan terbukti. Oke, kita lanjut dengan pernyataan Allah. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan Allah ialah tindakan Allah yang menyatakan atau memperkenalkan dirinya kepada manusia, yang menjadikan manusia dapat mengenali Allahnya atau penciptanya tadi. Nah, itulah yang dimaksud pernyataan Allah di dalam teologi sistematika ini. Selanjutnya, mengapa disebut sebagai pernyataan khusus? Nah, ada berbagai alasan yang dapat disebutkan sebagai pernyataan khusus. Yang pertama itu, bukan sembarang orang yang dapat menerima pernyataan tersebut. Jadi, pernyataan khusus ini tidak bisa diterima oleh semua orang. Hanya beberapa orang saja dan bukan sembarang orang yang dapat menerimanya. Lalu yang kedua, disampaikan kepada orang-orang khusus saja dan bukan disampaikan kepada seluruhnya atau umum atau universal. Itu yang dikatakan dengan pernyataan khusus tadi. Selanjutnya saya memberikan perbedaan antara pernyataan khusus dan pernyataan umum. Pernyataan khusus itu dinyatakan melalui Yesus Kristus, sedangkan pernyataan umum dinyatakan melalui penciptaan atau alamiah. Nah, selanjutnya tidak semua orang dapat menerimanya, itu dari pernyataan khusus. Sedangkan pernyataan umum itu semua orang dapat menerimanya. Jadi dari sini kita sudah jelas dapat melihat perbedaannya bahwa pernyataan khusus dan pernyataan umum itu sangatlah berbeda dari segi penerimanya juga dan segi pernyataannya terhadap manusia. Nah, selanjutnya ada sarana-sarana yang digunakan dalam pernyataan khusus. Yang pertama itu adalah Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi di perbedaan antara pernyataan khusus dan pernyataan umum. Selanjutnya itu ada Alkitab. Alkitab adalah catatan baik pernyataan khusus maupun pernyataan itu sendiri. Jadi Alkitab itu bisa dikatakan sebagai pernyataan khusus dan pernyataan umum. Namun dapat dikatakan lebih signifikan ke pernyataan khusus. Selanjutnya itu ada malaikat. Allah memakai para malaikat yang diciptakannya untuk membawa pesannya kepada umatnya. Nah, jadi sarana selanjutnya itu adalah malaikat. Lalu ada dengan mimpi-mimpi. Kita bisa melihat di Yoel 2 ayat 28. Mimpi-mimpi dapat dipakai Allah untuk dinyatakan sebagai pernyataan khusus dan dinyatakan sebagai kebenaran yang daripada Allah. Nah, dapat saya simpulkan dari sini, pernyataan khusus adalah Allah yang menyatakan dirinya secara khusus untuk dikenal, dipercaya umatnya melalui Alkitab, dan paling utama adalah pribadi Yesus Kristus. Itu adalah pernyataan khusus tadi ya. Selanjutnya perbedaan antara pernyataan umum dan pernyataan khusus adalah dari segi penerimanya. Kalau penerima dari pernyataan umum itu universal, sedangkan pernyataan khusus itu hanya beberapa orang saja, bukan sembarang orang yang dapat menerimanya. Lalu sarana yang dipakai untuk pernyataan khusus adalah Yesus Kristus, mimpi, peristiwa, dan juga malaikat. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Ya, sangat jelas ya. Sangat jelas sekali pemaparannya. Dan dipersilahkan satu atau dua orang untuk bertanya dan maju ke depan. Siapa? Saudara Pauline, mari. Silakan, mari ke sini. Jangan takut-takut, kami sudah divaksin. Oke, saya ingin bertanya dari Ya. penjelasan saudara Dandi, Ya. bahwa pernyataan khusus itu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menerima. Yang ingin saya tanyakan, berikan penjelasan kepada saya, orang-orang seperti apa yang dapat menerima pernyataan khusus tersebut. Itu aja? Ya, Oke, mantap pertanyaannya ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Pauline. Oke, saya akan menjawabnya.
bukti bahwa pernyataan tersebut hanya dikhususkan untuk orang-orang. Orang-orang. Nah, atau siapa saja yang dapat menerimanya. Nah, saya katakan tadi bahwa orang yang dapat menerimanya itu adalah orang yang dinyatakan sebagai umatnya atau yang percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kan tidak semua orang yang percaya akan Kristus. Apakah semua orang percaya akan Kristus? Tidak kan? Nah, itu yang dikatakan sebagai penerimanya. Kenapa mereka percaya akan pernyataan khusus itu? Mereka percaya akan pernyataan khusus tersebut karena mereka sudah yakin akan apa yang telah dikerjakan atau yang diberikan kepada Yesus atau teladan yang telah diberikannya kepada manusia atau umatnya yang tersebut melalui bukti-bukti seperti Alkitab tadi, seperti nabi-nabi atau rasul yang memberikan pemberitaan Injil kepada umat-umatnya. Jadi Yesus Kristus itu penyerahan khusus. Ya. Dari mana orang percaya dapat mengenal Yesus Kristus? Oke. Bagaimana orang dapat percaya atau dapat mengenali Yesus Kristus itu? Seperti yang saya katakan tadi, ada berbagai bukti yang dapat diberikan kepada orang lain untuk dapat memberikan kepercayaan bahwa Yesus itu dapat dinyatakan sebagai pernyataan khusus. Seperti contohnya adalah Injil, Alkitab atau Alkitab, dan juga pemberitaan firman seperti yang saya katakan di awal tadi oleh rasul-rasul. Ini yang disebut khusus karena hanya orang yang percaya Alkitab adalah firman Allah. Tentu bagi orang lain Alkitab itu bukan firman Allah, sehingga mereka tidak percaya. Dan di dalam Alkitab itu menceritakan tentang Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan mati di atas salib. Nah, jadi makanya dia disebut khusus. Gitu ya. Oke. Jelas bagaimana Prof? Nah, ada lagi satu lagi dari ladies. Silakan. Ada? Belum ada? Mari. Oke. Jadi asik. Baik, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Candi tentang pernyataan khusus. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa pernyataan khusus itu hanya melalui Yesus Kristus? Apakah nggak ada orang lain lagi? Apakah tidak ada yang lain? Iya. Kenapa harus Yesus? Wah, ini juga pertanyaan menarik. Ayo, silakan. Kenapa harus Yesus ya? Kenapa tidak yang lain? Apakah ada tokoh yang lain? Apakah ada nama yang lain? Ayo. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Mengapa harus Yesus Kristus? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sarana-sarana pernyataan khusus itu bukan hanya Yesus Kristus. Seperti halnya juga ada Alkitab, ada juga malaikat dan mimpi-mimpi. Nah, bukan berarti hanya Yesus Kristus yang dapat dikatakan sebagai sarana dari pernyataan khusus. Oke, mungkin akan saya lebih perdalam lagi. Mengapa Yesus dipilih sebagai sarana untuk menyatakan pernyataan khusus? Nah, coba kita buka di Injil Yohanes 1:14. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Berarti kita yang baca. Yohanes 1 pasal 14. Ayat. Yohanes 1 ayat 14. Kalau Yohanes 1 ayat 14 ini Yohanes 1 pasal ayat. Ayat. Yohanes pasal 1 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagaimana? Oke, dari situ kita sudah bisa dapat mengerti secara singkat ya bahwa itu kan diberikan kepada anaknya yang tunggal. Berarti Allah itu sendiri memberikan pernyataan khusus yang dapat disampaikan Yesus Kristus itu karena dia adalah anaknya yang tunggal. Jadi tidak ada yang lain ya? Tidak, Hanya Yesus. hanya Yesus. Karena yang ditanyakan tadi mengapa Yesus, namun sarana lain kan ada malaikat. Iya, maksudnya kenapa hanya pribadi Yesus itu ya? Tidak ada nama tokoh yang lain.
Misalnya tokoh yang lain itu ada di Alkitab pun ada Yohanes, ada Petrus. Mereka bukan sarana penyataan. Mereka itu sebagai penyampaian juga, Pak. Cuman yang lebih khusus itu adalah Yesus Kristus, Pak. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Selamat. Allah yang menjadi manusia, Allah yang transenden, yang tak dikenal, memperkenalkan dirinya, gitu kan? Ya. Kalau disebut Allah yang mana ya? Tetapi di dalam Yesus Kristus, Allah itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Apa artinya diam di tengah kita? Dapat dikenali. Dengan demikian maka Allah yang transenden itu, yang tak dapat dikenal, dia menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Yesus Kristus. Tidak ada yang lainnya? Apakah Allah pernah menyatakan dirinya lewat nama yang lain? Iya. Gak ada ya? Hanya Yesus Kristus kan? Iya. Mana tahu ada yang lain enggak? Mana tahu ada misalnya Periaman dulu gitu kan? Enggak kan? Hanya Yesus ya Iya. yang dinyatakan dalam Alkitab. Oke. Sekian presentasi dari Saudara Dandi untuk penyataan khusus. Tuhan Yesus memberkati.